warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Ratna Kusuma Dewi, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2021. Program Studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Negeri Semarang, NIM 4101021044. Pada kesempatan saat ini, hari Rabu 18 Agustus 2021, pukul 09 WITA sampai 10.30 WITA, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 2021. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Swasta Kristen Balak Kecamatan Palu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Materi yang akan saya ajarkan adalah program linear yang dilaksanakan secara daring. Praktek pembelajaran secara daring yang saya lakukan untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 2021. Berikut video praktek pembelajaran saya. Untuk itu, saya mohon kiranya saran dan masukannya agar proses pelaksanaan pembelajaran saya berikutnya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya sehat. Saya hebat. Yes. Patuhi protokol kesehatan. Ya, patuhi protokol kesehatan. Tuh, karena sekarang COVID lagi tinggi ya, kita termasuk sudah zona merah. Jadi kalau kemana-mana usahakan pakai masker. Kalau tidak penting tidak usah keluar ya. Jadi ingat maskernya didobel dan ingat cuci tangan juga, protokol kesehatan harus diperketat. Oke? Iya, Ibu. Oke, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Yang pimpin Dela. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari yang cerah ini. Pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul belajar bersama, walaupun itu hanya daring. Mohon berikan kami akal budi kepintaran agar apa yang akan dijelaskan ke kami dapat kami mengerti. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantar Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelas bantu Ibu untuk mengecek teman-temannya siapa yang tidak hadir pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Siapa yang tidak hadir, Hedwig? Yang tidak hadir ada 3 orang. Sela isoman. Dian vaksin, terus yang Rifki karantina di hotel untuk ikut FLS 2N mewakili tingkat provinsi, Bu. Nah, sekarang kita lanjut menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, yang pimpin Ibu minta Hedwig. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih semuanya. Suaranya bagus-bagus semua. Nah, Ibu mau tanya, minggu lalu siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari? Program linier, sistem persamaan linier 2 variabel, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, terus model matematika. Oke, terima kasih Hedwig. Nah, yang Ibu mau tanyakan, apa itu yang dimaksud dengan program linier adalah suatu metode atau program yang memecahkan masalah optimal yang mengandung kendala-kendala atau batasan yang dapat diterjemahkan dalam sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Bagus Hedwig. Ya, ini yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya, sudah Ibu jelaskan juga dan sudah Ibu berikan mengenai pemahamannya.
Ini program linier adalah suatu metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi atau optimal ya yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, sekarang apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Siapa yang masih ingat? Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dari beberapa pertindakan linier dua variabel. Gabungan dari beberapa pertindakan linier dua variabel. Bagus. Yang lain? Jadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya ini, kalau kemarin persamaan juga sudah dia pakai tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti dia pakai tanda-tanda pertidaksamaannya kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau lebih dari dan kurang dari, gitu ya. Jadi kita gunakan pertidaksamaan, tanda-tanda pertidaksamaan. Kalau persamaannya itu besar, jadi bisa disederhanakan. Nah, sekarang lagi, siapa yang masih ingat dengan apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu cara sederhana yang menerjemahkan suatu masalah ke dalam model matematika. Oke, bagus sekali ya. Jadi, model matematika suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Jadi, kalau ada sebuah masalah kontekstual, kita harus buat dulu model matematikanya, ya. Gitu. Jadi, harus kita buat dulu model matematikanya. Nah, siapa ini? Gambarnya siapa ini? Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Kita belajar dari Pak Jokowi ini. Jadi ketika kalian ingin menggapai sesuatu, cita-cita kalian seperti Pak Jokowi atau ingin menjadi seperti Pak Jokowi, kalian harus belajar dengan giat. Ya, harus belajar dengan giat, capaikan cita-cita kalian itu, ya. Oke, kita lanjut. Manfaat. Jadi, manfaat dari ini yang pertama ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik berbasis PPK, 4C, literasi, dan HOTS. Sedangkan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok ini nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian kalian akan Ibu bagikan LKPD dan kalian akan berdiskusi di room chat yang akan Ibu berikan. Atau di LMS Google Classroom boleh. Nah, setelah diskusi kelompok, nanti kalian akan mempresentasikan tugas dari LKPD kalian yang kalian bahas, yang kalian telah diskusikan. Jadi Ibu harapkan yang presentasi ini bukan cuma dilibatkan pada satu orang. Habis presentasi kelompok, itu kita menyimpulkan. Jadi pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat simpulkan. Kemudian setelah menyimpulkan, kita ada evaluasi nanti yang akan Ibu berikan dalam bentuk link Google Form. Nanti evaluasinya langsung dikerjakan, di-upload di link itu ya yang hasil kerjanya. Ini ada sebuah permasalahan yang ada gambar donat dan gambar bolu. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Rati ini membuat kue bolu dan donat. Yang dibutuhkan itu adalah tepung, bahannya itu tepung terigu dan gula pasir. Ya, berapa yang dibutuhkan. Nah, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Rati. Nah, Ibu akan membentuk kelompok. Ibu membentuknya menjadi 4 kelompok. Oke, nanti bekerja di dalam kelompok ya, bekerja di dalam kelompok di room yang akan Ibu berikan. Nanti di situ kita oke, untuk lebih paham, yuk kita kerja LKPD-nya. Nah, oke, semua buka LKPD-nya. Kita ke room kelompok 1 silakan klik linknya itu, kelompok 2 silakan klik linknya, dan kelompok 3 silakan klik linknya, kelompok 4 silakan klik linknya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan
berdiskusi untuk kelompok 4, Ayu Lestari, Virgi, dan Dei Eivon mengenai permasalahan yang ada di LKPD-nya. Ya, kelompok 4, silakan karena waktu diskusinya selesai, silakan masuk ke room awalnya ya. Keluar dari sini kembali ke link pertama sekali. Sekarang kita mulai saja presentasinya ya. Ya, Bu. Ayo, siapa yang mau presentasi dari permasalahan yang ada di LKPD? Saya dari kelompok 1 akan menyelesaikan permasalahan dari soal LKPD yang Ibu berikan. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Jadi yang kami ketahui, tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 2 vitamin C. Jenis mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C. Dalam satu hari, anak memerlukan 5 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Harga tablet jenis 1, harga per biji itu 5.000 dan jenis kedua itu per biji harganya 3.000. Yang ditanyakan model matematikanya dan berapa pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Langkah pertama, membuat model matematika dari permasalahan program linear ini. Jadi kita buat model matematikanya, tabelnya dulu. Mengandung vitamin A itu tablet jenisnya jenis 1 dan jenis 2, terus keperluan per hari. Jadi vitamin A itu ada 5, di jenis 1, jenis 2-nya 5 juga, dan keperluan per harinya 25. Kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman saya, Lauril. Oke, makasih ya, Twi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang titik potong sumbu X dan sumbu Y. Misalnya, untuk bagian A yaitu untuk X ditambah Y lebih dari 5, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rafael. Terima kasih untuk teman saya yang menjelaskan. Saya akan menjelaskan. Ini kita menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai potong. Untuk memasukkan nilai potong, titik potongnya ini, Ibu. Jadi, X tambah Y sama dengan 5, dengan 2X tambah Y sama dengan 8, itu kita eliminasi. Baru kita X dan Y sama dengan 5 itu kita kalikan 2, Ibu. Supaya kita bisa menghilangkan X-nya itu, supaya bisa mendapatkan nilai Y. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Bagaimana kelompok lain mau menanggapi dari permasalahan yang pertama yang disampaikan dari kelompok 1? Ada yang mungkin pertanyaan atau yang mengganjal? Saya mau bertanya kepada kelompok 1, kalau kita eliminasi variabel Y dulu apa bisa? Kalau kita eliminasi variabel Y daripada variabel X duluan, apa bisa? Kalau menurut saya boleh saja, karena supaya cari gampangnya yang mana yang paling gampang itu kayaknya di Y dulu deh yang dicarinya. Oh, begitu. Bagus ya. Bagus ya, Hedwig. Terima kasih. Ayu, itu jawaban dari kelompok 1, Hedwig. Ya, kalau menurut mereka bisa. Jadi, kalau Ibu memberikan tambahan ya dari penjelasan dari kelompok 1, mau mengeliminasi variabel X atau variabel Y, itu boleh. Silakan lihat yang paling sederhana ya. Misalnya tadi kelompok 1 mengeliminasi ini, menghilangkan variabel X, dia disamakan nilai dari variabel X itu, kemudian untuk dia menjadikan 0 supaya 2, maka di persamaan 1 dikali 2 dan di persamaan kedua dikali 1. Mungkin si kelompoknya Ayu, kelompok 4, mereka langsung mengeliminasi variabel X karena di situ masing-masing sama kan, sudah sama nilai dari variabel itu Y kan, cuma satu-satu. Jadi boleh nanti kalau menghilangkan nilai dari Y, variabel Y itu nanti kan didapatkan nilai X. Nanti nilai X itu yang digunakan untuk disubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Pasti nilainya akan sama. Bisa dipahami semuanya? Bisa, bagus sekali ya. Gitu. Jadi kesimpulannya tadi itu sudah dikatakan oleh Rafael. Apalagi yang mau ditanyakan kelompok lain, apakah masih ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke permasalahan yang pertama karena sudah disampaikan tadi, sudah dijelaskan mengenai LKPD. Kita kembali ke permasalahan yang awal tadi itu. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang tadi ini? Tadi
sebelum kita ke LKPD kan permasalahan ini nih, si Hedwig bilang buat dulu tabelnya begitu. Yang lain bagaimana? Sebelum membuat tabel apa tadi? Oke, silakan. Ya, saya mulai Bu ya. Iya. Nah, jadi kan untuk dapat memodelkan masalah di atas tersebut, kita coba misalkan banyaknya adonan bolu itu sama dengan X. Sedangkan banyaknya donat itu sama dengan Y. Nah, kita buatlah sebuah tabel dengan kategori yang pertama ada jenis kue, terus ada jenis bahan, terus yang ketiga ada keuntungan. Nah, setelah itu kita isi. Nah, jenis kuenya ini kan ada bolu dengan donat. Nah, di bawahnya kita taruh persediaan. Nah, untuk jenis bahannya kita taruh tepung terigu dan gula pasir. Nah, untuk kolom bagian bolu, kita isi tepung terigunya sesuai soal tadi 200 dan gula pasirnya sama dengan 100. Nah, untuk keuntungannya tadi kita sudah ketahui di soalnya dengan jumlah 80.000. Nah, masuk di jenis kue yang donat. Tepung terigunya itu 300, sedangkan gula pasirnya 80, dengan keuntungan sebesar 60.000. Nah, persediaan yang disediakan untuk tepung terigu itu ada 9,4 kg, sama dengan 9.400. Nah, itu kita kalikan masing-masing dengan 1.000 ya. Terus gula pasirnya untuk persediaannya 4 kg atau sama dengan 4.000. Nah, di sini keuntungannya sudah tentu belum diketahui, sehingga pada tabel kita isi dengan tanda titik-titik atau tanda tanya. Nah, dari tabel di atas kita dapat membuat permodelan model matematikanya dalam bentuk yang pertama ketersediaan tepung itu kan 9.400, maka 200x ditambah 300y itu sama dengan kurang dari 9.400. Terus kita dapat sederhanakan masing-masing modelan tersebut dengan membagi masing-masing bilangan dengan 100 sehingga mendapatkan 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 94. Untuk yang kedua, keterangan ketersediaan dari gula itu sendiri yaitu 4.000. Sehingga kita dapat persamaannya 100x ditambah 80y kurang dari 4.000. Nah, ini juga kita bisa sederhanakan dengan cara membagi masing-masing dengan 20. Ya, 20. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 200. Nah, untuk x-nya tidak lebih besar atau sama dengan dari 0, begitu juga dengan y-nya. Nah, dari situ kita sudah ketahui ya, tadi fungsi objektifnya 80.000x kita tambah dengan 60.000y. Nah, setelah itu kita buat titik-titiknya dari persamaan yang kita sudah masukkan tadi. Nah, setelah kita dapat yang ini kan 0,31,3 dengan 47,0 itu kita dapatkan dari persamaan yang kita sudah cari tadi dari 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 94. Nah, kalau kita sudah dapat di dua persamaan tersebut, kita membaginya menjadi dua tabel ya. Tabel pertama dari 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 94. Dan tabel kedua itu 5x ditambah 4y kurang dari 200. Nah, ini saya tidak jelaskan secara mendetail, saya ambil contoh saja. Kayak ini kan ada 0,50. 0,50 itu kita dapat dari mana? Ya, kalau misalnya x-nya 0, berarti y-nya itu 200 kita bagikan dengan 4. Seperti itu. Ini Ibu Nilu sudah pernah ajar ya sebelumnya. Maksudnya kalau untuk mencari titik-titik potong ini sudah bisa. Kalau misalnya X yang dicari, Y-nya berapa begitu. Nah, untuk itu kita masuk pada titik potong persamaan garis 2X ditambah 3Y kurang dari 94 dan 5X ditambah 4Y sama dengan 200 dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, di sini saya kalikan persamaan pertama itu dengan 4 dan persamaan kedua itu dengan 3. Selanjutnya, nilai X sama dengan 32. Kita substitusikan pada persamaan yang kedua. Maka diperoleh
5X ditambah 4Y sama dengan 200. Nah, 5 kita kalikan dengan 32. 32 itu dari nilai X yang kita sudah dapatkan tadi ya. Nah, kita tambah dengan 4Y sama dengan 200. 5 kalikan 32 itu 160 ditambah 40 ditambah 4Y sama dengan 200. Nah, 4Y sama dengan 200 kita kurangi 160 karena dia berpindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga 4Y sama dengan 40. Kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 10 karena 40 kita bagi dengan 4. Jadi kita dapatlah nilai titik potong garisnya 32,10 atau X, Y-nya itu 32,10. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita uji masing-masing titik potong ke fungsi objektif. Nah, kita pakai, tadi sudah ada fungsi objektifnya, 80.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, sorry Ibu ya, enggak kentara grafiknya, tapi di sini saya sudah bikin, ada yang titik potong bagian A 0,0, bagian B 0,31,33, bagian C 40,0, bagian D 31,33. Nah, kita masuk pada titik potong yang bagian A ya. Setiap yang bagian X dengan Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga 80.000 dikalikan 0 ditambah 60.000 dikalikan 0. Hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk bagian B, 80.000 kita kalikan dengan 0. Dan 60.000-nya kita kalikan dengan 31 dengan 33. Sehingga menghasilkan 1.879.800. Nah, untuk bagian C-nya 80.000 kita kalikan dengan 40 dan 60.000 kita kalikan dengan 0 sehingga hasilnya 3.200.000. Nah, untuk bagian D-nya 80.000-nya kita kalikan dengan 31 dan 60.000-nya kita kalikan dengan 33. 80.000 dikalikan 31 kita dapat 2.480.000 dan untuk 60.000-nya kita kalikan 33 kita dapatkan 1.980.000 dengan total keseluruhan 4.560. Jadi itu keuntungan terbesarnya dengan menggunakan tepung tadi sebanyak 31 kilo dan gula pasirnya sebanyak 33 kilo sehingga keuntungan yang bisa diraih itu sebanyak 4.560.000. Sekian dari saya Ibu, jika ada yang salah mohon dikoreksi dan kalau ada yang bisa ditambahkan minta tolong ditambahkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih buat Sela. Kita beri aplaus buat Sela ya. Oke, sekali Sela ya. Mungkin ada teman-temannya yang lain yang sudah kerjakan mau ditampilkan, mau dilihatkan caranya mungkin. Nah ini ya. Bagus sekali tadi yang dikatakan oleh Sela, walaupun mungkin jaringannya kurang bagus karena biasa sering pada saat dia share screen langsung terkeluar dari game Meet dia si Sela. Jadi sering terkeluar Ibu, maaf Ibu ya. Kalau iya. share screen biasa langsung terkeluar dia. Oh iya, terima kasih Sela ya. Ibu mengerti apa juga yang dikatakan tadi. Semoga teman-temannya yang dikatakan oleh Sela tadi bisa dipahami. Sekarang Ibu perjelas apa yang tadi dikatakan oleh Sela ini. Ya, jadi yang pertama tadi sudah dikatakan oleh Sela, buat permisalan. Banyaknya adonan bolu X dan donat Y. Setelah buat permisalan, buatlah tabelnya. Ada jenis kue, jenis bahan. Jenis bahan itu tepung terigu dan gula. Jenis kuenya bolu dan donat. Bolu membutuhkan 200 gram tepung terigu dan 100 gram adalah gula pasir. Keuntungannya sudah ada untuk bolu Rp80.000, sedangkan untuk donat tepung terigunya 300 gram dan gula pasir 80. Keuntungannya adalah Rp60.000. Ini ya. Nah, tepung terigu persediaannya itu sudah ada di situ, sudah dibatasi. Dia 9,4 kg diubah menjadi gram berarti dikalikan 1000.
Jadi 9.400. Jadi buat yang kurang paham, ini sudah dijelaskan sama Sela, tinggal Ibu tambahkan. Begitu juga untuk 4 kg dikalikan 1.000 menjadi 4.000 gram. Setelah mendapatkan ini, kita buat pertidaksamaannya, yaitu 200X tambah 300Y. Yang ditambahkan adalah yang sejenis tepung terigu dengan tepung terigu, ya. Jenisnya bolu dengan donat. Tidak boleh ditambahkan itu tepung terigu dengan gula pasir, harus yang sejenis, ya. Nah, setelah mendapatkan pertidaksamaan ini, angkanya kan besar, susah menghitungnya nanti, makanya disederhanakan seperti yang dikatakan tadi. Disederhanakan masing-masing bagi 100, sehingga diperoleh ini. Begitu juga untuk ketersediaannya gula, 100X tambah 80Y kurang dari 4.000, kita sederhanakan, ya. Kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan 20. Selanjutnya, setelah habis membuat model matematika, itu kita sudah ada fungsi objektifnya tadi. Ini objektifnya, keuntungan itu adalah fungsi objektif 8.000X tambah 60.000Y. Setelah itu kita gambar. Sebelum menggambar, kita buat dulu titik potongnya. Titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Untuk titik potong pada sumbu X, kita mau cari berarti nilai dari variabel X itu berarti Y-nya 0 ini. Kita makan Y-nya 0, berarti di sini pada pertidaksamaan yang pertama 3 kali 0, itu 0, jadi 94.000 bagi 2, 47. Ini juga sudah Ibu jelaskan materi yang minggu lalu ya, keterkaitannya untuk model matematika ini menentukan ini titik potong ada di materi pertidaksamaan linear kemarin ya, untuk sebelum menggambarnya. Jadi perpaduan antara kemarin yang model matematika dengan persamaan linear dua variabel ini. Nah, setelah mendapatkan titik potong, kemudian kita gambar. 0,31,33 itu di atas, nih. Dan 47,0 ini. Nah, setelah itu kita hubungkanlah titik-titik ini pakai mistar garis lurus dan titik 40,0 dan 0,50. Setelah itu kita arsir, kemana arsirannya? Kalau kurang dari yang lalu juga pada materi pertidaksamaan juga sudah Ibu jelaskan, kalau kurang dari itu arsirannya kemana? Rawiman. Kalau kurang dari arsirannya kemana? Ke bawah, ya. Arsirannya ke bawah. Ya, arsirannya. Daerah yang memenuhi ini adalah ini yang gambarnya pink. Nah, setelah itu kita kan mau pakai titik pojok, uji titik pojok. Yang dipakai adalah titik-titik yang masuk pada daerah himpunan penyelesaian, yaitu 40,0, 0,31,33 dengan ini ada titik perpotongan antara pertidaksamaan yang 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 94 dan 5X tambah 4Y kurang dari 200. Cara mencari titik potongnya kita menggunakan eliminasi. Ini sudah ada kaitannya dengan materi sistem persamaan linear dua variabel ya, dengan menggunakan 3 metode lalu. Nah, setelah itu kita dapat titik perpotongannya, kita masukkanlah di titik pojok, masukkan titik-titik pojok itu, kita masukkan ke fungsi objektifnya 80.000X tambah 60.000Y. Masukkan di situ dari 0,0 yang masuk daerah himpunan penyelesaian ya, ini tinggal dikalikan. Sehingga keuntungan maksimum yang diperoleh Rati adalah 3.160.000. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Nak? Bisa. Bisa, terima kasih. Nah, selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat kalian petik pada materi hari ini? Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ibu ulang, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa kesimpulannya? Ayo, siapa yang bisa? Kesimpulannya. Kesimpulannya tadi kalau ada masalah kontekstual, langkah apa yang Tuan dilakukan?
Apa kesimpulannya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Ya, kalau berdasarkan materi yang Ibu kasih hari ini dan juga soal LKPD yang sudah Ibu kasih dan kita kerjakan bersama, kesimpulan yang saya dapatkan menurut saya bahwa jika ada soal kontekstual atau soal cerita yang berkaitan dengan program penyiar, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu membuat permisalan, terus yang kedua kita membentuk model matematikanya, terus yang ketiga kita menentukan fungsi objektifnya, terus yang ketiga kita melakukan mencari titik potongnya. Setelah itu kita melakukan uji coba pada setiap titik yang sudah kita cari sebelumnya, sehingga melalui uji coba titik tersebut kita bisa mendapatkan hal-hal tertentu yang ditanyakan pada soal seperti kayak yang ditanyakan kan keuntungan, sehingga kita bisa tahu keuntungan yang paling besar itu yang mana berdasarkan uji coba pada titik-titik yang sudah kita cari sebelumnya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Sheila, bagus sekali ya. Nah, ini tadi sudah sama seperti yang dikatakan, jika salah kontekstual, langkah yang pertama harus membuat permisalan, kemudian itu membuat model matematika, membuat tabel, baru membuat model matematika dalam fungsi kendalanya dan fungsi objektifnya. Kemudian menentukan titik potong garis. Yang ketiga, menggambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang keempat, menentukan nilai dari suatu variabel dengan cara mengeliminasi dua buah persamaan linear. Yang terakhir, menguji masing-masing titik pojok ke fungsi. Ya. Itu. Nah, ini ada evaluasi yang akan kalian kerjakan. Ini linknya, ini berhubung ini waktunya telah selesai, waktu pembelajarannya telah selesai, maka ini evaluasinya silakan dikerjakan selesai mata pelajaran semua hari ini. Jadi kalian langsung kerjakan nanti di rumah masing-masing dan nanti kalian tulis yang rapi di buku tugas kalian. Kemudian nanti diupload di dalam link Google Form ini ya, itu evaluasinya. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah dapat kalian pahami? Apakah kalian dapat pahami? Bisa, cuman kendalanya itu jaringan. Oke, Ibu ulang. Satu-satu, materi yang hari ini dapat kalian pahami? Bisa, Ibu. Bisa, bagus Bisa, Ibu. Bisa dipahami, Bu. Nah, Ibu mau tanya, kalian apa kendalanya pembelajaran hari ini? Jaringan bagus. Jaringan, Ibu. Jaringan, Bu. Jaringan yang kelompok. Jaringannya kurang bagus, tapi syukur ya kalau jaringannya kurang bagus, materinya dapat kalian pahami. Dan Ibu memberikan apresiasi kepada kelompok 1 tadi yang telah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya ya. Ibu berikan jempol buat kelompok 1. Untuk kelompok lain, bagus, sudah menyelesaikan juga LKPD-nya. Akan tetapi mungkin masih malu-malu ya untuk presentasi. Jadi Ibu harapkan nanti ke depannya bisa lebih mantap lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 4, kelompoknya junior. Itu. Dan kelompok 3, Ibu terima kasih juga sudah... Ya, untuk kelompok 3, Ibu berterima kasih juga sudah mempresentasikan permasalahan yang tadi yang pertama, ya, walaupun ada sedikit kendala mengenai jaringan. Ya. Nah, sekarang jangan lupa ya nanti di-upload LKPD-nya di link Google Classroom ya. Di Google Classroom silakan di-upload di sana LKPD-nya yang jawabannya kalian. Dan evaluasinya nanti langsung dikerja, di-upload di link itu. Jika mengalami kendala nanti silakan ditanyakan kepada Ibu. Nah, karena pembelajaran ini telah selesai, nanti kita masuk lagi pembelajaran berikutnya ya. Pembelajaran berikutnya itu
mengenai nilai optimum dari fungsi objektif dengan garis selidik. Jadi kalau materi hari ini menggunakan titik pojok, berarti materi minggu depan itu menggunakan garis selidik, ya, menggunakan garis selidik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Ibu minta kepada junior, bisa berdoa junior? Bisa. Oke, silakan junior. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengikuti pembelajaran. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan pahami. Berkati ibu guru yang telah mengajar kami, berikanlah dia kesehatan serta umur yang panjang. Hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada junior yang sudah memimpin doa. Bu. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Siang, Ibu. Siang. Siang, Ibu. Siang Ibu.